Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang hikmah puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan adalah, yang pertama adalah kita akan meraih derajat takwa. Kita mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Menurut para ulama, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Lantas kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, apa yang akan kita peroleh? Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang pertama Allah akan berikan kepada kita keberkahan dalam hidup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, orang-orang yang bertakwa itu akan berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah karirnya, berkah seluruh aspek dalam kehidupannya. Apa itu berkah? Berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dan kebaikan itu akan menetap pada seseorang. Ya, kebaikannya bertambah, menetap. Nah, itulah berkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan pertolongan solusi kalau kita memiliki masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap
permasalahan yang dia hadapi, jalan keluar. Setiap ada masalah, Allah selalu menolong, menyelesaikan masalah orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengerjakan ibadah puasa ini, ya, kita harus menjaga pahala puasa kita jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Karena ada perbuatan-perbuatan yang membuat pahala puasa ibadah kita ini menjadi rusak. Apa saja itu? Yang pertama adalah berkata-kata dusta, al-kazib, berkata-kata bohong di bulan Ramadan. Itu dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Yang kedua adalah berkata-kata yang tidak manfaat, berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang jelek. Apalagi saat seseorang dalam keadaan marah, amarah, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Yang tadinya ya Allah akan berikan pahala yang nilainya 100 kepada seseorang karena dia berkata dusta, berkata-kata bohong, ya, berkata-kata tidak baik, maka Allah kurangi menjadi pahalanya, Allah kasih dia pahala 50 nilainya, sebab tak bisa jaga lisannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang dapat merusak pahala ibadah puasa, al-ghibah. Ya, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah itu ghibah? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau membicarakan saudaramu yang jika saudaramu mendengarnya dia tidak akan suka. Ya, ghibah bicarakan fisik orang lain, fisik orang yang kakinya pincang dibicarakan, yang matanya buta, keluarganya yang tidak baik, akhlaknya, dibicarakan ghibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, harus berkualitas. Makanya ada rumus dalam sholat itu adalah TBM. TBM yang pertama adalah kita harus sholat tepat waktu, di awal waktu. Jangan ditunda-tunda sholatnya sampai di akhir waktu, nggak boleh, Allah nggak suka. Ya, lebih bagus sebelum azan sudah sampai, lebih bagus agar kita mendapatkan keutamaan. Ya, sholat di shaf awal, shaf paling utama, depan, besar pahalanya. Ya, kerjakan juga salat qabliyah, ba'diyahnya, salat tarawihnya, witirnya, salat tahajudnya. Semuanya kita ambil agar kita memiliki salat yang berkualitas. Terlebih lagi 10 hari di bulan Ramadan, ya, kita meningkat istiqomah. Jangan sampai kita kendor salatnya. Yang kedua, amalannya adalah bersedekah, sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Ramadan, beliau bersedekah itu seperti angin. Ya, suka sekali bersedekah. Ya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita perbanyak sedekah. Jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar sedekahnya. Jangan yang kecil-kecil. Oleh karena itu banyak acara-acara santunan anak yatim di bulan Ramadan. Ini sungguh perbuatan yang sangat mulia, ya, dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hadada." Kata Rasul, aku, ya,
bersama orang-orang yang suka menyantuni anak-anak yatim fil jannah hakaza, di surga seperti ini kata Rasul, berdekatan seperti jari telunjuk dan jari tengah, ya, dan digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka menyantuni anak-anak yatim digandeng oleh Rasulullah, ya, sebagaimana orang yang suka baca sholawat digandeng di surga oleh Rasulullah sebab dia suka sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah amalan di bulan Ramadan adalah kita membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Al-Quran yang nanti di hari akhirat memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya. Orang tua itu di akhirat tidak bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya, enggak bisa. Anak-anakku tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya, enggak bisa. Yang bisa berikan syafaat pertolongan hanya Rasulullah dan Al-Quran Al-Karim. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, yang pertama membacanya. Kemudian selanjutnya kita menghafal ayat-ayatnya. Yang ketiga kita mentadabburinya, mengkajinya, mentadabburinya. Yang keempat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah kita mendakwahkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam khutbah Jumat ini, sebentar lagi kita akan masuk nanti, ya, beberapa hari lagi Idul Fitri. Di hari itu ada orang-orang yang menang, ada orang-orang yang kalah. Siapa orang-orang yang menang? Siapa orang-orang yang kalah? Orang-orang yang menang, orang-orang yang berhak mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sejak masuk awal bulan Ramadan, ya, sudah meningkatkan, mengerjakan puasanya, sholat berjamaahnya, sholat tarawihnya istiqomah, sholat witirnya, sholat tahajudnya, sedekahnya dari awal sampai nanti di akhir Ramadan. Ini orang-orang yang menang nanti di hari raya Idul Fitri. Orang-orang menang berhak mendapatkan predikat oleh Allah muttaqin. Siapa orang-orang yang kalah nanti di hari Idul Fitri? Yaitu orang-orang yang diam di bulan puasa, bulan Ramadan, mengabaikan hak-haknya Allah. Dia tidak masuk bulan suci, masuk bulan Ramadan, tidak mau puasa, tidak kerjakan puasa, atau puasanya ya kurang bagus lah, banyak batalnya, padahal sehat, gagah, masih muda, tak mau puasa, ya, tak mau sholat berjamaah, tak mau sholat tarawih, lebih asik-asik nongkrong dengan kawan-kawannya, tak mau sholat witir, tak mau sholat tahajud, ya, ini adalah orang-orang yang kalah di bulan Ramadan. Demikian tausiah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq
وتوسعوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي